Hampir jatuh. Amlapura the best. Hampir aja lepas. Hanya nggak nyampe-nyampe. Mokel, pala kau mokel. Kenapa gua lakuin long ride di bulan puasa ini? Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi Rinda Saling Tipu. Jadi ini jam 2:37 tanggal 26 Maret 2025, hari Rabu. Masih bulan puasa, tinggal 5 hari ya? 5 hari apa 4 hari? Tanggal 31 berarti 5 hari. 5 hari lagi puasanya habis, bulan puasanya lewat. Teman-teman gimana puasanya? Lancar? Aman? Oke, jadi pagi ini kita mau goes, mumpung lagi di Bali. Kita long ride tipis-tipis lah, nyari 360 kilo, muterin Pulau Bali. Start dari ini di Negara, Jembrana, terus arah ke Denpasar dulu. Denpasar, habis itu kita ke jalan ke utara itu lewat Karangasem ya, kalau nggak Karanganyar, enggak, Karanganyar yang di Solo, Karangasem berarti ya, Karangasem, terus Buleleng, Singaraja, apa kebalik ya, Singaraja, Buleleng, ya situ deh pokoknya, terus ke ke arah Gilimanuk, dari Singaraja, Lovina gitu, terus ke arah Gilimanuk, habis itu balik lagi ke Negara. Jadi kalau orang bilang counter clockwise ya, gitu deh. Kali ini kita sendirian aja, terus ini udah mau pakai sepatu, sekalian nyari masjid. Soalnya perjalanan kali ini tuh kita bakalan bagi-bagiin sarung di tiap masjid yang kita lewatin gitu. Jadi kayak misalnya sholat subuh berhenti di masjid mana, kita bagi-bagi sarung. Terus sholat zuhur berhenti di mana, di masjid mana, kita bagi sarung. Terus sholat asar, maghrib, isya sama taraweh. Mudah-mudahan isya sama tarawehnya udah deket Negara ya, udah deket Jembrana. Jadi bisa, soalnya biasa habis taraweh itu udah jam-jam rawan, jam-jam ngantuk. Mudah-mudahan bisa nggak keburu ngantuk dan nggak keburu malam finishnya. Kita berangkat di biru pagi banget ya, jam 2:39, kelar nih mah jam 2:45 lah kita jalan. Setup sepeda kayak gini nih. Nah ini dia gearnya yang kita pakai hari ini. Nih Polygon Helios A4, Helios tua. Terus pakai tas frame bag, isi ban dalam, terus ada power bank juga, ban dalam banyak banget, toolkit deh di sini dah pokoknya. Terus ini juga isi power bank buat cyclo sama buat lampu ya kan. Terus ini nanti diisi buat kamera. Terus itu, nah ini dia nih, perjalanan kita cuma 1 hari tapi kita pakai frame bag lagi, pakai saddlebag yang gede nih, karena isinya sarung berapa ya kemarin, bawa 5 apa bawa 7 gitu, segitu deh. Oke, kita lanjut pakai sepatu, terus kita mulai gas, kita OTW. Oke, sampai ketemu di jalan nanti. Nah kan bener, jam 2:46 kita start jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Perjalanan sendiri, mudah-mudahan bisa finish strong, soalnya bulan puasa. Agak takut sih, tapi enggak lah ya, masa iya kayak pemula baru puasa kita long ride terus bikin bidon bocor siang-siang. Wah hijau cepet banget. Nyantai dulu berarti. Nih perjalanan pertama nih di bulan puasa. Oke deh, kita lanjut lagi, ketemu di mungkin subuh ya, ketemu di masjid. Oke.
Serem banget ya. Perjalanan malam sendirian. Kadang ntar lupa. Kadang ada truk lewat, kadang sendirian kayak gini nih. Serem. Mana kalau malam gini lubang-lubangnya nggak kelihatan lagi. Oke, ini jam 4:08, jam 4 pagi. Udah mau melewati perbatasan. Nah ini perbatasan Jembrana. Nyebrangin ini, nyebrang jembatan ini, kita masuk ke Tabanan. Oke. Nah, ini kita udah masuk Tabanan ya. Oh nggak ada yang belum. Bohong. Itu dia. Nih, kelihatan nggak? Ada gerbang. Nah, ini kita baru masuk Tabanan. Kilometer 35,6 dari Negara. Nyari masjid susah. Kita coba cari masjid dulu yuk. Oke. Ini kita di kilometer 53. 2 jam perjalanan, 2 jam lewat 5 menit. Pas azan sholat subuh, kita berhenti istirahat dulu di masjid pertama di daerah Selemadep. Nih. Oke. 53,80. Habis itu kita lanjut lagi ke arah sana. Salat subuh dulu sambil naruh sarung. Oke, jadi kita baru selesai salat subuh. Nih jam berapa ya? Jamnya nggak kelihatan. Bentar. Jam 5.34. Jam 5.34 kita lanjut jalan dari kilometer 53 menuju ke arah Denpasar. Masih 310 berapa ya? 306 kilo lagi. Oh my god, jauh banget. Kita gas santai yuk. Pelan-pelan. Wih, enak naik sepeda. Jalur kecil. Jalur kecil kayak gini, sempit-sempit juga masuk. Tuh. Sangkut juga airnya. Kita numpang lewat kali ya. Permisi. Masuk Tabanan. Enggak deng, udah masuk dari tadi. Cuman baru enak buat nge-vlog soalnya udah mulai terang. Oke. Oh iya, ini terobos lampu merah guys, jangan ditiru ya. Masuk Tabanan. Kilometer 72,2, jam 6:17. Moving time 2 jam 46 menit. Nyantai guys. Zona 2 lah pokoknya. Long ride bulan puasa. Ini lanjut kita sampai di Denpasar. Masuk Kabupaten Badung. Itu kalau ke terminal ke sana, terminal Badung. Terminal Mengwi. Kabupaten Badung. Oke. Tutut. Kayak gini nih. Kalau gue sendirian long ride. Asik ya. Terlalu menikmati. Nyantai banget. Itu cuman 28.
Asik lah pokoknya. Kita gaskan. Macet guys. Kita jalan di trotoar pun masih bisa kena macet. Deh, macet. Aduh, Masya Allah. Bisa lewat nggak? Oh bisa. Iya, Allah Akbar. Hampir jatuh. Punten, permisi. Macet banget, panjang banget, Masya Allah. Tuh. Nggak apa-apa, jadi nambah pengalaman. Ngelatih skill tangan satu di atas trotoar sambil megang kamera dong. Oh alah, ada upacara. Oh. Belok kanan kan belok. Tuh, ada upacara ternyata. Coba kita ke depan ya, kita ke depan. Coba lihat. Kelihatan lah ya. Ada upacara di depan sana. Jadi kita tertahan. Mudah-mudahan upacaranya nggak lama. Ya harusnya nggak lama sih karena di jalan utama ya kan. Cuman ini Bali weh. Siapa yang bisa nyangka? Semuanya bisa nggak ketebak di sini. Sama mobil, motor semuanya ngantri. Ngantri semuanya. Gak apa-apa. Hitung-hitung istirahatin kaki ya. 78 kilo. Asik banget. Oke deh, kita nunggu pacarannya selesai. Wah, baru kelihatan nih padi-padian. Oke, jadi tadi itu ternyata namanya upacara melasti. Upacara penyucian sebelum masuk hari raya Nyepi gitu. Tadi sempat nanya pas berhenti. Terus katanya masih banyak rangkaian upacara lainnya di Bali. Lumayan tadi 10 menitan deh kayaknya. Berhenti istirahatin kaki ya kan. Motor. Ya deh, kita lanjutin perjalanan menuju 2 jam kayaknya. 2 jam lagi. Tadi soalnya istirahat pertama kan 2 jam. 2 jam lewat 5. Nah sekarang kita cari 2 jam lagi aja buat istirahat. Oke, gas terus. Wah, melanggar merah lagi ini mah. Maaf deh. Hubung sepi. Jangan ditiru guys, sumpah. Maaf ya. Kita langgar merah. Biar nggak berhenti. Capek kalau ngulang dari nol. Ini kita udah masuk Denpasar. Nyantai kilometer 89 mengarah ke Gianyar, Sanur. Perjalanan sudah moving time di 3 jam 21 menit. Nanti di 4 jam kita stop dulu istirahat. Oke, kita hampir keluar dari Denpasar ke arah ke Gianyar. Iya nggak sih, bener nggak sih Gianyar? BTW gue nggak pakai GPX guys. Lupa ngelot. Jadi ya udah lihat papan jalan aja. Nyasar puter balik gitu aja kan. Tuh, Setawati Gianyar, arah Bali Safari. Gianyar Kelungkung. Kalau sampai sini mah masih tahu jalan guys. Nanti udah geser sanaan dikit tuh. Udah mulai nggak tahu dah. Oke. Masuk ke jalur Prof Ida Bagus Mantra
Ya kita gaskan dulu. Tutup lagi. Ketemu lagi sama orang yang lagi upacara melasti. Oh, Pak, hitung-hitung buat istirahatin kaki ya kan. Ini sekarang perjalanan udah 99,7 kilo. Moving time di 3 jam 42 menit. Panjang banget ya. Di belakang juga udah ngantri. Macet. Ini kayaknya udah bubaran upacara. Keren. Perjalanan masih panjang, masih 260 kiloan lah. Capek banget. Kita tunggu antriannya. Oke, kalau kelihatan itu sekarang kita di kilometer, malah suruh minum. Nggak minum. Kita sekarang ada di kilometer 110. Moving time-nya udah 4 jam lewat 5 menit. Sekarang saatnya kita cari tempat istirahat. Mungkin SPBU. Karena bulan puasa jam 7 pagi. Jam 7 lewat 46. Hampir jam 8 pagi. Nggak mungkin ya kita ke Indomaret ya. Takutnya dari pucuk keambil. Aduh, becek guys. Basah. Jauh lah. Iya meneh. Namanya di jalan. Yang lewat tuh dari tadi tuh Mart. Indomaret. Itu BU nggak ada nih. Ada rest area tapi ditutup. Jalan. Kita cari dulu ya. Oke. Kita ketemu SPBU. Bisa nih rest dulu di sini, istirahat. Di situ kali ya. Ambil numpang toilet. Kilometer 112,1. Moving time di 4 jam 10 menit. Keren. Istirahat dulu di situ. Habis itu kita lanjut jalan lagi. Pengen pipis. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Tadi habis istirahat berapa ya? 15 menit, 20 menit di SPBU. Ya, gak enak, gak bisa ke Indomaret, gak bisa jajan. Gak apa-apa, kita gaskan aja terus. Oke. Pokoknya nyantai. Oke. Sambil ngeliat view. Ya lumayan lah, hijau-hijau dikit. Oke deh, gas terus ya. Nader upacara melasti. Wah, keren. Jalan pelan-pelan bisa nih kayaknya. Upacara melasti. Nah, ini masih bisa jalan pelan-pelan. Kalau yang tadi kita stop. Keren. Oke. Kita ada di kilometer 121. Moving time 4 jam 28 menit. Jam 8 lewat 36. Itu tadi upacara melasti ketiga. Macet guys. Gak apa-apa, kita jalan pelan-pelan, nyantai kok. Menikmati. Keren. Macet terpanjang banget. Oke deh. Kayaknya harus tangan 2 nih. Susah nih kalau manuver pakai tangan 1. Kilometer 136. 5 jam lewat 3 menit moving time. Udah mulai capek nih.
Kayaknya butuh tidur deh. Ini dari Karangasem. Udah jauh sih. Masuk Candi Dasa kayaknya. Iya benar, Candi Dasa. Tuh gerbangnya. Objek wisata Candi Dasa. Nggak kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak ya? Nih gerbangnya nih. Setengah perjalanan aja belum, tapi udah capek banget ya. Insya Allah. View laut. Oke deh. Ya ada tempat istirahat lagi kali ya. Oke, lihat nanti. Hey. Kanan nggak ya? Kanan. Ini 149 kilo. Moving time 5 jam 37 menit. Kita masuk di Amlapura. Capek banget sumpah. Gini ya rasanya long ride bulan puasa. Di 6 jam kayaknya pengen tidur dah. Setengah jam lagi. Oke deh, gas terus yuk. Wah, siapa sangka coba 153 kilo dikasih tanjakan 14%, 16%. Capek weh. Gacor. Ngeri banget. Oke. Moving time udah masuk 6 jam lewat 1 menit. Kilometer 155. Tapi masih belum ketemu tempat istirahat yang cocok. Astagfirullahaladzim. Dari tadi dikasih rolling. Ya Allah. Amlapura the best. Terbaik. Mudah-mudahan ini udah full turunan. Wow. Kawasan pariwisata. Deh. Tadi kita dari atas sana tuh. Nanjak tadi itu. Wah, pas turunan tadi bagus banget view padinya, cuman nggak bisa nge-record guys. Tangan satu kan, pas turunan panjang. Jadi ya udah kita speeding aja sampai ketemu yang agak landai kayak gini nih, jadi bisa nge-record. Keren guys viewnya. Beneran. Next time kalau ngulangin lagi ngering Bali kayak gini, aku pengen bawa kamera yang bisa ditempel di dada gitu. Lihat. Keren guys. Wah. Kalau di kamera mungkin gak terlalu kelihatan ya, tapi kalau kelihatan langsung tuh kayak oh my god. Refresh banget. Refresh kepala mumet. Sekarang kilometer 166. Moving time di 6 jam 34 menit. Dan masjid masih belum tampak. Kayaknya kita istirahat di warung gitu deh. Soalnya dari tadi ngelewatin warung, ada kursi panjang gitu mereka. Banyak tadi beberapa warung lewat itu. Numpang di warung kali ya. Capek banget. Nih jalan udah 10. Nanjak sih 5%. Tapi udah segitu-gitu aja terus jalannya. Capek. Harus istirahat dulu ini. 172,8 kilo dengan moving time 6 jam 49 menit. Kita di Antah Berantak. Di mana tahu? Tapi ini ketemu minimarket yang udah buka dan udah tutup. Tuh. Nah, jadi kita bisa numpang istirahat di lantainya itu. Ya kan? Capek banget. Sambil benerin tiba-tiba nih Krengarem bautnya hampir aja lepas.
belum dikencengin deh kemarin. Apa? Kita benerin dikit. Habis itu istirahat bentar ya kan, lanjut jalan lagi. Sambil nyari musola atau masjid kali ya. Capek. Oke, kita akan lanjut jalan lagi dari 172. Nah, baut udah dibenerin. Baut crank. Tunggu bawa kunci dalam tas. Oke deh. Di sini mungkin jalan 2 jam kali ya. Sambil nyari masjid, sholat. Kalau kurang dari 2 jam nyampe mungkin bisa tidur 15-30 menit lah. Capek banget sumpah. Ya deh, kita gas dulu yuk. Update lagi 195 kilo. Moving time 7 jam 40 menit. Kita baru keluar dari Karangasem ya itu ya. Saya masuk Buleleng nih, ntar lagi. Perbatasan Karangasem sama Buleleng. Insya Allah. Masih mencari masjid. Capek weh. Taruh sini kali ya. Udah capek mau megang. Masih tanpa minum dan tanpa makan. Oke deh, sampai ketemu di masjid kali ya. Kalau nggak salah tadi dari Google Map tuh masih 2 kilo dari sini. Oke, gas terus ya. Masjid Al Ihsan. Oke, akhirnya ketemu. Kita ke masjid dulu. Apa nih? Ada hewan. Oke. Alhamdulillah. Masjid, sholat dulu, istirahat dulu. Akhirnya nyampe. Dari mana guys? Assalamualaikum. Dari negara. Ini memang rencana guys keliling Bali itu? Iya, keliling Bali. Jadi Oh negara lewat Buleleng? enggak lewat Denpasar. Hah? Terus sekarang baru nyampe sini. Terus lanjut ke negara finish ya. Udah berapa hari? Dari tadi jam 2. Enggak jam 3. Malam itu. Jam 3. Habis sahur terus jalan dapat sholat subuh di Selemadeg ya. Iya. Sendirian ini? Sendiri. Nggak ada teman berarti ya? Nggak ada. Kita sholat dulu terus istirahat. Ya. Iya. Emangnya ada foto kita di sana? Ada. Tadi masuk. Kalian mau masuk bareng nggak? Sini. Enggak. Hah? Enggak. Sini nih. Tuh. Oke guys, jadi hari ini masjid kedua bareng sama kamu siapa namanya? Kanaya. Kanaya. Kamu siapa namanya? Mutia Laila Fitri. Mutia Laila Fitri. Panggilannya siapa? Mutia. Mutia. Ya, bareng sama Kanaya sama Mutia. Baru selesai sholat terus kita rebahan 30 menit lah lumayan. Istirahat. Biasanya kita lanjut perjalanan ke arah Singaraja terus ke negara. Oke? Sampai ketemu di jalan lagi. Bye. Update lagi guys. 208 kilo. Moving time-nya 8 jam 13 menit. Kita ketemu truk pace-nya sama. Speed-nya tuh cuma di 23, 25 gitu-gitu. Temen suka deh. Oke lah, kita gas dulu yuk. Keren banget, view-nya keren banget. Oh, ini udah masuk Buleleng. Wow, keren. Suka. Capek, tapi suka. Pelepas stres banget. Biasa yang ngeliat hijau-hijau nih ngeliat laut.
Update lagi. Kilometer 235. Moving time 9 jam 14 menit. Sekarang jam 4. Lama juga ya. Ada. BTW tadi di kilometer 225 ketemu Indomaret, keren banget. Nanti di post di IG. Sekarang kita lanjut jalan dulu. Udah masuk Singaraja. Mantap guys. Oke. 248. Update lagi guys. 248 kilo. Moving time di 9 jam 47. 2 jam. Kenceng banget gua. Kita mampir dulu ke Pantai Lovina. Lihat lumba-lumba. Ntar lagi nyampe nih. Nah, ntar lagi nyampe nih Pantai Lovina. Oh ya, muka gue kelihatan kayak seger ya. Apa tetap kelihatan lemes? Percayalah, setelah kamera ini mati, muka gue balik ke basic kayak gini di jalan. Ayo nggak nyampe-nyampe. Tuh, mana? Ih, patung lumba-lumbanya udah nggak ada. Wah, apa gue salah ya? Sebelah sana ya? Iya, kayaknya sebelah sana deh. Kita coba geser ke sana dulu. Mobil. Wah, jalan jelek. Kita geser dulu deh. Nah, ini dia nih. Lovina. Lihat lumba-lumba dulu. Capek banget ya. Kita foto dulu lumba-lumba ya kan. Baru habis itu lanjut jalan lagi. Kurang lebih mungkin 110 kiloan nyampe Jembrana. ...260 kilo. Moving time 10 jam 14 menit. Kita masuk di daerah Seririt. Kota Seririt ya. Masih nyari masjid. Ya deh. 23, 24 gitu aja terus. 25. Sumpah. 270 kilo. Masuk jam 6 lewat 3. Moving time di 10 jam 37 menit. Ada masjid guys. Mana dia? Masjid Ketupan Pohon. Nah itu. Cocok, kita bisa istirahat di masjid ini dulu. Tuh, kelihatan kan? Sambil nunggu buka puasa, makan, kita gas lagi. Berangse. Alhamdulillah. Akhirnya istirahat guys. Oke ya. Se. Wow. Oke. Ini masjid keempat berarti. Subuh, zuhur, asar 3. Masjid ketiga yang mungkin bakal jadi masjid keempat juga. Karena maghribnya sekalian di sini aja biar nggak nyari lagi di depan. Oke, kita istirahat dulu. Oke, alhamdulillah. Udah azan. Udah buka puasa, udah bisa minum. Mana minuman gua? Ini balas dendam gua sekarang nih. Minum nih gua. Aduh, tangan kiri lagi. Kita pindah dulu. Gila, langsung seger kan? Tadi sepanjang jalan loyo banget, Masya Allah. Mudah-mudahan pulang nggak loyo nih. Bidon kita isi full tank ya kan. Berangkat tuh. Untung bawa bidon. Itulah gunanya bawa bidon ya guys ya. Jadi jangan ada yang bilang nanti di komen, loh kok sepedanya bawa bidon bang? Kan puasa, katanya puasa. Mokel. Pala kau mokel. Oh iya guys, kita tadi buka puasa bareng sama
bapak-bapak di situ tadi udah hilang. Nah itu ada salah satu jamaah juga, jamaah masjid. Dia ikut buka bersama juga. Lumayan lah. Di sana ada warung makan nanti. Kelihatan nggak sih? Kecil banget ya. Nah, kita mungkin makan di situ nanti habis sholat maghrib, atau mungkin kita langsung jalan aja kali ya. Kita lihat nanti lah. Soalnya jamnya udah mepet. Takutnya kalau kelamaan di sini keburu semakin gelap, malah tarawihnya jadi di sini juga nggak nambah jarak gitu, maksudnya nggak cepet, nggak segera finish gitu. Tapi lihat nanti aja. Yang penting sekarang kita makan minum dulu yang ada dulu, oke? Nah udah kelihatan seger kan? Udah nggak kayak tadi. Masya Allah Akbar. Ini memang gelas yang bener-bener lumayan menyiksa nih. Tapi nggak semenyiksa isi kepala lah. Isi kepala nih jauh lebih menyiksa daripada gelas ini. Percaya deh. Curhat. Oke deh, kita sholat maghrib dulu kali ya. Tuh, kelihatan nggak ya? Nah. Apa sih kayak PLTU gitu? PLTA, PLTU. Ntar deh lihat di Google Maps itu apa. Update lagi guys. Kilometer 271. Baru selesai buka puasa. Kita lanjut jalan. Akhirnya di bidan ada airnya guys. Oke deh, kita gas dulu yuk. Sambil nyari masjid buat sholat isya sama taraweh. Let's go. Nih baru jalan berapa ya? 11 kilo. Tapi tenaga udah loyo lagi. Kayaknya emang butuh makan deh ini. Cari warung makan kali ya. Capek. Ternyata ganjelan tajil tadi masih kurang rendang. Baru bisa jalan 11 kilo doang. Oke deh, cari warung makan dulu. 287,9. Kita berhenti makan dulu di Penyetan Cak Jen. Wow, bisa berapa porsi ya? Ada, gila sih, capek. Oke, kita parkirin sepeda dulu kali. Parkir mana? Oh. Gini. Nah, sip. Oke, sudah terparkir. Kayak lampu. Irit-irit baterai guys. Ya, kita makan dulu. Alhamdulillah yang jualan pakai kerudung, jadi bisa dipastikan halal ya guys ya. Ayam kampung goreng. Ada? Makan sini? Ya, makan sini. Minta es teh ya? Sama teh. Es teh manis. Oh, es teh manis. Iya. Makan sini. Satu dulu aja. Nanti kalau lapar kan, siapa tahu lapar ada nasi campur, nasi goreng. Menarik sih, kan? Ada nasi bebek, nasi ayam kampung, nasi ayam, lele, soto, ayam pedas gitu-gitu. Makanya kita ganti. Kita bantai yang tadi siang kita nggak bisa makan, nggak bisa minum, sekarang kita balas. Oke, kita tunggu makanan yang datang dulu. Sampai lupa ngontenin, saking laparnya langsung makan aja. Enak banget guys. BTW nih, gak tau ya di daerah mana. Nanti aku cariin location-nya warung Penyetan Cak Jen 2. Ambilnya enak guys, sumpah. Alah, malah ada notif. Sambelnya enak banget sumpah, gak bohong. Oke. Ntar lu ngiler lagi.
makan dulu. Terus kita lanjut jalan lagi. Lanjut porsi kedua. Itu porsi pertama, ini porsi kedua. Rest recommended itu, sambelnya enak banget sumpah. Kalian kalau lewat ke arah dari Gilimanuk, kalau mau ke arah mana? Singaraja, nih, warung penyetan Cak Jian 2. Cari ini the best. Yang jual pakai kerudung tuh. Jadi halal. Cocok lah. Ya pesan 2 porsi. Ini selain karena emang seenak itu, habis ini masih ada klaim dari sini nih. Dari sini nanti ketemu klaim tuh dua klaim plus sampai Gilimanuk. Terus setelah itu dari Gilimanuk ke rumah itu rendetan naik. Lebih banyak naiknya. Oke deh, kita angkat dulu. 305 kilo 11 jam 57 menit. Masuk ke pelan-pelan ya bang. Butuh gandolan ini. Masuk ke Taman Nama Nasional Bali Barat. Udah deket Gilimanuk. Tapi ini mulai nanjak guys. Insya Allah. Di 300 kilo masih dikasih tanjakan. Capek nggak lu? Capek nggak? Capek gua. Nggak tahu kelihatan apa enggak sih kalau kita lagi di hutan-hutan. Ya udah, gas aja lah ya. Nah, mudah-mudahan nggak ada macan lewat aja nih. Ya deh. Aduh, basah guys. Kilometer 345,7. Moving time di 13 jam 42 menit. Matiin dulu. Kita istirahat dulu di Indomaret. Basah guys. Jadi gue cerita dikit. Tadi setelah makan itu kan lanjut jalan tuh sampai di yang PLTU ya, apa PLTA apa itulah, yang pembangkit listrik itu atau pabrik itu. Nah itu kan sempat nge-record, terus yang pas nanjak juga sempat nge-record ya kan. Terus kurang lebih 9 kilo sebelum keluar dari hutan Taman Nasional Bali Barat itu hujan guys. Hujan deras banget. HP nggak kepegang, kamera ini nggak kepegang, jadi bener-bener fokus di drop bar. Udah gitu jalan sendirian, Masya Allahu Akbar. Sampai akhirnya di 2 kilo terakhir tuh, 2 kilo terakhir sebelum pertigaan yang kalau belok kanan ke arah Gilimanuk, belok kiri ke arah Jembrana, Negara, Denpasar dan lain-lain itu. Nah itu benar-benar datang penyelamat tuh, truk lumayan gede dan speednya stabil di 30. Ya Allah, kalau pas lagi sendirian tuh speednya cuma 21, 20, 18. Nah begitu dia datang, kita akan sekali tas gitu kan, ketemu tuh speed 30. Gila capek banget weh. Terus udah gitu nyopot tuh sampai di pertigaan itu, dia kejebak macet, nyopot, akhirnya kita sendiri jalan kurang lebih berapa ya? Kayaknya ada 5 kiloan dah, 5 kilo lebih gitu. Nah, ketemu lagi tuh sama dia tuh. Ketemu, habis itu dia masih di speed yang sama, 30. Oh, kita tempel lagi. Sampai akhirnya dia berhenti ke SPBU, terus kita kita jalan sendiri sampai itu 345 kilo. Capek banget guys. Sekarang kita jajan-jajan dulu kali ya, beli minum. Makan sih udah enggak ya, udah kenyang. Sekarang kita beli minum dulu sambil kalau ada tisu sih boleh sih. Oh, sama cari toilet. Mbak, ada toilet nggak? Belakang pintu. Ada ya? Pintu toilet dulu. Bye. Enaknya nggak puasa nih. Kelar puasa ya kan, kita ambil air yang segar apa ya?
Kayaknya kristalin nih, kelihatannya kayak menyala-menyala gitu ya, kayak ada kristal-kristalnya ya. Kristalin. Ini nggak di endorse ya guys. Terus apa lagi ya? Apa lagi nih? Pengen buat minum yang banyak gue. Kayaknya, ini nih Pocari, tapi yang bening. Nah, Pocari yang bening. Terus apa lagi ya? Kayaknya itu aja deh. Tapi kayak kurang banyak. Lagi ya? Lagi deh. Kayaknya bingung. Udah lah, ini dulu aja lah. Ntar kalau kurang bayar lagi. Bingung mau ngambil apa. Entah bayar dulu. Bayar, habis itu kita duduk di depan, istirahat dulu. Capek. Oke. Jadi kita udah selesai minum-minum, ngisi bidon udah full. Terus sekarang kita lanjut jalan lagi, udah mulai gerimis lagi. 347. Tadi lihat di Google Maps sih nyampe rumah itu kurang lebih 9 kilo lah. 9 kilo lebih dikit gitu. Terus yang jadi masalah adalah baterai lampu tinggal 12%. Dan kondisi hujan kayak gini nggak mungkin ngecas, ya kan? Basah. Kalau kita nungguin di sini ngecas mau berapa lama? Nggak pulang-pulang. Jadi kayaknya nih pulang bakalan coba kita tekan nih. Tinggal 10 kilo kita tekan. Bismillah deh. Mudah-mudahan aman. Oke, kita ketemu lagi di 360 kilo. Bye. Oke, kita balik lagi di 360 kilo. Akhirnya finish di jam berapa nih ya? Ini jam 12.25. Ini perjalanan yang benar-benar berat banget, asli, nggak bohong. Kenapa? Karena walaupun jaraknya cuma 360 kilo, tapi elevation gain-nya itu, total elevation-nya itu bisa kalau nggak salah 2.500-an gitu. Sambil ngelepas sepatu kali ya. Bentar. Mana nih? Terus ini kali. Nah, kita sambil ngobrol. Nah, jadi total elevation itu 2.500 lebih. Enggak nih, 2.200 sekian. Tapi nanti pastinya coba lihat di Strava aja deh. Pokoknya di 2000 aja gitu. Terus yang bikin berat lagi adalah ini puasa weh. Tapi cukup mengesankan. Karena kenapa gua lakuin long ride di bulan puasa ini? Ada beberapa alasan. Kayak gue masih pengen belajar untuk sabar, terus lebih lapang dada, terus kayak lebih jangan putus semangat, jangan cepet putus asa gitu. Kayak contohnya gini, kayak misalnya sabar, lu tuh sebenarnya bisa 360 kilo finish jauh di bawah ini. Kayak misalnya mungkin jam paling telat jam 9 malam udah nyampe, atau mungkin bisa jam 8, jam 7. Itu bisa karena berangkatnya aja udah jam 3 pagi. Tuh. Sedangkan ini finishnya jam 12. Nah, lu tuh bisa. Tapi kenapa lu harus sabar? Karena lu lagi puasa. Kalau lu push, lu habis. Nah, buktinya kayak tadi gue baru mulai ngerasain kayak udah lemes banget. Itu kayak udah di 200 kiloan lah. 200 kilo, 220 gitu tuh udah mulai ngerasa lemes tuh. Sebelumnya mah kayak ya
ya udah kayak lagi gue biasa aja, kayak lagi long ride aja. Soalnya gue tahan tuh effort, semua power apa segala macam gue tahan. Walaupun nggak ada power meternya ya, tapi kayak ya feeling gue lah, gue nggak nge-push aja pokoknya. Sampai training effect aja di base gitu. 360 kilo, gue bersabar kayak gitu. Tuh. Terus gue harus lapang dada. Dalam artian ya gue tuh pengen bisa finish lebih cepat dari ini. Terus gue tuh pengen nyampe sini tuh misalnya jam 8 malam gitu udah nyampe, atau jam 7 udah nyampe. Jadi gue masih bisa sholat isya di sini, masih bisa tarawih di sini. Tapi ya Tuhan bilang enggak, Tuhan punya rencana lain. Ya udah, mau gimana gitu. Gue tetap harus lapang dada, ya gue finishnya jauh lebih malam. Ya, nggak apa-apa. Terus juga jangan cepat putus asa. Terus dia masih harus tetap semangat menyelesaikan apa yang udah lu mulai. Nah, contohnya gini, gue udah memilih untuk motor lewat. Oke, gue udah memilih untuk memulai perjalanan di bulan puasa, ya kan? Itu berarti gue harusnya udah tahu konsekuensinya. Apa yang gue pilih ini akan berakibat kayak gimana, gitu. Terus ujungnya bakal kayak gimana? Tuh, gue harusnya udah tahu, gitu. Nah, sama kayak lu ketika lu udah ngambil satu keputusan, atau lu udah ngambil suatu tindakan, ya lu jalanin, lu selesaiin. Walaupun lu nyelesainnya sampai tertatih-tatih, sampai kayak terseok-seok kayak gua malam ini, bener-bener kayak dihantam badai, hujan apa segala macam, gelap lah, sendirian lah, lapar lah, dan lain-lainnya semua. Kayak ya udah, gue tetap harus berjuang, dan gue tetap harus menyelesaikan apa yang udah gue mulai. Itu nggak hanya berlaku di sepeda. Tuh, itu banyak yang ya, beberapa hal yang gue pelajarin. Ya selain itu juga selama perjalanan gue lebih banyak kayak kenapa ya, kayak ngerenung gitu. Kenapa ya, kenapa sih, kenapa, banyak gitu aja. Tapi ya udah gitu guys. Ya, yang mau nanya, yang kira-kira bertanya, lu ngapain sih sampai jalan long ride bulan puasa, yang long ride yang sampai 360 kilo, muterin Pulau Bali lagi, yang nggak ringan gitu, yang rutenya juga cukup berat gitu. Ya itulah beberapa alasan gue. Oke, jadi gitu guys. Sekarang gue mau mandi, terus prepare buat sholat isya sama tarawih. Oke, sampai jumpa lagi di vlog selanjutnya. Kalau ada long ride. Nggak. Soalnya kalau long ride gini biasanya gue lagi mumet nih. Pala gue tuh lagi bar. Gitu deh. Mudah-mudahan gak ada long ride yang kayak gini lagi. Berarti gue lagi baik-baik aja. Oke guys, see you at next vlog. See ya.